aplikasi-aplikasi lainnya itu sangat sering kita hadapin secara sosial. Komunikasi itu sudah mulai pudar. Kenapa? Handphone itu salah satu yang bisa dikategorikan sangat mengganggu hubungan. Nah, kalau di zaman nenek moyang kita dulu, mereka ini bergotong royong membangun salah satu katakanlah rumah ataupun bercocok tanam itu keroyokan. Nah, zaman sekarang iya sama-sama. Sendiri-sendiri ya. Enggak sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang sudah mulai muncul egoisme apa. Iya, betul. Ini pengikisan kebudayaan kita. Ini pengaruh ini sangat berpengaruh besar ini untuk ke tahun-tahun berikutnya. Artinya apa? Salah satu penjajahan tadi termasuk narkoba. Nah, dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah tidak mengatakan saya tidak akan narkoba, pamannya, saya tidak akan melakukan itu. Bagaimana kita menyampaikan dengan teman-teman sekitar kita? Nah, ini harus kita sampaikan, harus kita kampanyekan. Artinya, jangan sampai ini bisa merongrong dan merubah cara berpikir generasi muda. Terus menyinggung hal ini, Bang, ini menarik nih. Karena kita tahu bahwa Pancasila ini berpindah sebagai philosophy Breslek. Artinya adalah suatu pandangan hidup bangsa yang dari dulu itu sudah ada. Nah, Abang tadi singgung tentang era global dan juga kasus-kasus yang dimana rata-rata anak muda ini kehilangan pegangan nih. Mereka tidak punya lagi satu prinsip kuat agar mereka bisa membawa Indonesia ini lebih baik. Nah, saran dari Bung Edo nih, kira-kira untuk anak muda yang kurang mampu mengenai Pancasila ini seperti apa? Apa yang mereka bisa lakukan supaya Pancasila itu hidup kembali gitu dalam? Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi, dasar itu sebenarnya dari sekolah. Nah, lingkungan itu sangat pengaruh. Nah, tadi saya singgung ada beberapa yang sering kita hadapin di luar sana, sudah tidak ada lagi etika, attitude. Artinya mereka ini bisa mendapatkan dari sekolah, tetapi tidak cukup di sekolah. Tapi tidak cukup karena tantangan kita yang terbesar saat ini penyalahgunaan teknologi. Nah, terus yang kedua, bagaimana berdaya saing kita menghadapi dunia luar, sementara kita tidak siap dalam hal sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu penting. Itulah kembali kepada diri kita tadi. Nah, seharusnya kita harus berani tampil di lingkungan kita, di publik ataupun di luar bangsa ini. Artinya apa? Katakanlah kita harus cinta Indonesia. Kalau kita tidak cinta Indonesia, hanya kita tuntut negara. Negara sebenarnya seperti saya bilang tadi sudah menyiapkan ini dari dekade beberapa tahun dekade belakangan ini. Artinya dari zaman dulu itu sampai sekarang itu ini sudah sangat bagus 4 pilar kebangsaan ini. Artinya itulah keberagaman kita diikat menjadi satu, dan bagaimana kita cara mempertahankan NKRI ini. Nah, seperti saya bilang tadi, Pancasila itu di sana itu sudah ada 5 yang terkandung Pancasila dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, peran yang paling utama saat ini yaitu generasi muda, generasi Z, generasi milenial. Kalau kita tidak mampu menyampaikan sebagai agen perubahan tadi, ini bukan kita katakan ya sebenarnya iya ini sangat bahaya. Jadi kalau kita nggak mampu dalam mengkampanyekan sebagai agen perubahan mulai dari diri kita, siapa yang mau peduli lagi dengan bangsa ini? Artinya kita harus mengingat bagaimana jasa-jasa para pahlawan kita mempertahankan dari bambu runcing. Nah, sekarang tidak pakai bambu runcing lagi, hanya lewat jaringan. Jaringan itu bisa dari udara, bisa dari langsung dari yang seperti saya sampaikan tadi, bahaya-bahaya narkoba. Nah, ini sangat miris. Jadi kalau saya lihat di beberapa daerah, ya bisa saja terjadi, diduga itu kurang lebih 1 kilometer itu sudah ada pemakai narkoba. Ini sangat mengganggu. Ini adalah salah satu penjajahan. Neokolonialisme. Neokolonialisme. Kalau kita tidak mampu mengatakan diri kita, saya nggak mau pakai itu. Kalau nggak dari diri kita, ini bahaya. Oke. Jadi semuanya dimulai dari diri dari sendiri. Diri ya, sendiri. Pak? Jadi tadi Bapak ada bilang, abang ada bilang kalau misalnya NKRI itu
berpengaruh ya untuk persatuan. Sedangkan tapi di sini Indonesia ini kan bermacam-macam ya, Iya. ada suku, agama itu beda-beda. Jadi gimana sih peran pengaruh NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tuh dalam untuk pemersatuan bangsa itu gimana? Oke, jadi kalau saya sih berasumsi kita ini lahirnya dari suku adat yang berbeda-beda. Iya, betul. Nah, sebagai anak hukum, kita sebagai makhluk sosial harus bisa saling menerima kelebihan dan perbedaan. Karena apa? Anak hukum itu kalau kita sudah menyinggung perasaan seseorang, otomatis itu ada dampak negatif. Iya betul. Nah, jadi kita harus menjaga. Artinya kalau kita tidak bisa menjaga satu sama lain, berarti ada hukum yang muncul di sana. Jadi intinya apa? Kita dilahirkan bermacam-macam suku. Itulah kekayaan daripada bangsa ini. Bangsa kita ini bangsa yang besar, sangat kaya. Dunia luar sana sangat cinta kepada Indonesia. Mengapa kita tidak cinta dengan negara kita sendiri? Artinya, kenapa ada bahasa NKRI harga mati? Karena situasi global, situasi SDM dari luar sana, kalau kita tidak bisa berdaya saing, kalau kita tidak mau melakukan inovasi inovatif yang baru, kita akan kalah. Jadi generasi muda dituntut untuk mampu berdaya saing dengan dunia luar. Artinya apa? Kita harus cintai produk kita sendiri dulu, kita cintai suku kita sendiri dulu. Dari situ kita gali apa potensi yang akan kita jual. Dalam arti kata itulah SDM kita. Jadi harus dimulai juga tetap dari diri kita untuk berdaya saing dengan dunia luar. Supaya apapun tantangan dari global tadi kita siap. NKRI tetap bisa terjaga seutuhnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi Bang Edo ada menyinggung mengenai anak muda dan bersaing di luar negeri. Ini mungkin karena dampak sudah ada mulai kebebasan ya. Kebebasan Ya, dari luar liberal yang masuk ke Asia Tenggara kemudian merembet ke Indonesia. Ya. Nah, di sini saya sangat tertarik dengan isu ini Bang Edo. Karena dari SDM seperti yang Bang Edo sampaikan kita kurang dan itu benar-benar kurang. Bahkan apa sih inovasi atau step sebuah langkah cermat? Mungkin ada yang menyampaikan bahwa kita harus seperti Singapura atau mungkin seperti Cina. Ketika mereka memang benar-benar ingin negaranya maju, itu harus benar-benar habis dihajar itu harus memiliki pemimpin yang tegas, memiliki seorang politikus yang berwibawa. Nah, saya rasa kalau Indonesia itu sepertinya tidak mungkin Bang itu. Iya. Karena kita hedoni apa namanya heterogen, Iya. banyak macam. Nah, kalau menyikapi hal ini Bang Edo, karena kita tidak bisa meniru Cina ataupun Singapura. Jadi Bang Edo, menurut Bang Edo lah saran yang bagus nih, yang cocok untuk negara yang heterogen seperti kita itu, Iya. terlepas dari Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai slogan kita itu, bagaimana Bang Edo? Oke, baik. Jadi sebenarnya kita harus mengingat sejarah. Nah, sejarah kita ini kan dulu lewat penjajahan-penjajahan termasuk dari Belanda, Jepang. Jadi kita memang sungguh lama dijajah oleh bangsa-bangsa tersebut. Artinya apa? Jadi kalau yang melekat dalam pemikiran kita saat ini yaitu seringnya terjadi ada isu kita tidak siap menghadapi. Nah, perbedaan itu sebenarnya jangan kita jadikan menjadi persoalan. Artinya apa? Itulah peran kita sebagai generasi muda tadi. Seperti saya tekankan kembali dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyampaikan ke dunia luar bahwasanya kita punya SDM. Cuma seringnya kita menganggap satu persoalan itu adalah hal yang sepele, bermalas-malasan. Nah, sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, khususnya bagi kita mahasiswa-mahasiswi, kita juga harus berani menyampaikan lebih lantang lagi kepada generasi muda. Ayo kita bangun, kita bangkit. Artinya kita tidak kalah secara kemampuan, otak dan sumber daya. Kita tidak ada yang tidak ada gitu. Artinya gini, kita punya bahan baku. Nah, kemarin bangsa ini mengatakan tidak boleh lagi mengirim produksi-produksi yang sudah jadi. Mohon maaf, bukan produksi yang sudah jadi. Artinya bahan baku itu tidak boleh lagi dikirim ke negara luar. Kita produksi sendiri di bangsa ini. Nah, pemerintah sudah memberikan ruang kepada kita.
Mengapa kita tidak mau? Kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, seringnya kita akademisi, mohon maaf, di dalam hal penyusunan APBD daerah tidak diaktifkan, maksudnya tidak diundang, tidak diajak. Coba kalau kita minta supaya kita tampil di sana. Kami generasi muda ini, dari mahasiswa ini butuh perubahan-perubahan. Nah, kedepannya semestinya generasi muda harus lebih peduli, lebih perhatian. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan Singapura, tetangga kita, mereka memang secara disiplinnya tinggi. Nah, kalau kita pergi ke Singapura, kita bisa antri, bisa mengikuti aturan hukum mereka. Itu wajib ya. Itu wajib. Nah, kalau kita tidak, kita lebih takut kepada dunia luar terkadang. Padahal kita itu sudah salah mindset. Saya pernah ditahan di Singapura juga. Tetapi saya tanya, mereka komitmen apa yang mereka sampaikan. Terkadang kita tidak komitmen apa yang disampaikan. Artinya kita harus dari diri kita tadi juga, seperti saya bilang, penekanan tetap dari diri kita. Bagaimana kita mendisiplinkan diri, menunjukkan hal-hal yang positif kepada dunia luar dan lingkungan kita di luar. Demikian sebenarnya. Oke. Saya masih sedikit penasaran dengan hal seperti menyinggung soal mental, Bang Iqbal. Mental kita mungkin sekarang kalah saing karena kita mungkin pernah dijajah oleh Belanda sehingga kita mempunyai mental inlander. Artinya kita selalu merasa kita bergantung pada orang lain. Iya. Betul. Jadi di situ kita apakah bisa kita melihat dari sisi historis? Di sini kita membahas mengenai sejarah. Artinya sebelum Indonesia merdeka itu para pendahulu kita yang sudah mempunyai mental itu menerapkan dari Pancasila. Balik lagi ke Pancasila sebagai grand norm dasar negara kita, dan juga tadi philosophy grand flag sebagai pandangan hidup. Nah, di sini itu saya tertarik untuk berdiskusi dengan Bang Edo pada hari ini karena ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Karena jarang Kak, kita bisa diskusi langsung sama Bang Edo ini, disebutkan beliau juga luar biasa. Jadi pada hari ini beliau hadir. Jadi sini saya mempunyai sebuah hal yang saya diskusikan. Mengenai mental ini, apakah bisa seorang anak muda itu meniru daripada pendahulu-pendahulu kita sebagai orang pahlawan-pahlawan kita mengenai mental mereka yang luar biasa sesuai dengan Pancasila? Itu tanggapan Bang Edo itu seperti apa?